Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi teks prosedur. Nah, anak ibu, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, apa itu prosedur? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Nah, itu adalah arti dari prosedur. Apa itu teks prosedur? Berarti teks prosedur merupakan teks yang berisikan tahap kegiatan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, apa saja tujuan dari teks prosedur itu, Bu? Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca, pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, apa saja ciri-ciri isinya? Di dalam teks prosedur memiliki 3 ciri isi. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang kedua, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ingat anak ibu, di dalam teks prosedur itu harus secara urut. Apabila tidak berurutan, maka itu bukanlah teks prosedur, melainkan tips. Nah, tadi kita sudah mempelajari dari ciri isi. Sekarang kita akan mempelajari dari ciri bahasa teks prosedur. Di dalam teks prosedur berisi kalimat perintah. Dan yang kedua, kalimat saran. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi ada 3 ciri bahasa dari teks prosedur ya, Nak Ibu. Nah, kita langsung saja memperhatikan contoh di bawah ini. Kita perhatikan di dalam tujuan. Tujuan teks prosedur. Apa tujuan dari teks berikut? Kita lihat tujuannya yaitu ini. Berisi langkah-langkah cara memainkan angklung. Belajar memainkan angklung. Ya, Nak Ibu. Jadi tujuannya berisi langkah-langkah cara memainkan angklung. Nah, berdasarkan isinya. Berarti berdasarkan isinya, cara memainkan angklung ini, teks ini berisi langkah-langkah. Yang mana isinya? Yaitu dimulai dari poin pertama sampai poin ke-6. Ini dia isinya ya, Nak Ibu. Nah, kita lihat dari segi bahasa. Bahasa tadi yang pertama menggunakan kalimat perintah. Kita lihat di sini kalimat perintah, yaitu pegang angklung.
dengan tangan kiri. Itu perintah ya anak ibu. Kemudian, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Ini dia kalimat perintah. Saran. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Saran di sini ditandai dengan kata sebaiknya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Ya. Nah, kita lihat batasannya di sini. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, itu dia identifikasi dari contoh teks prosedur dengan judul Cara Memainkan Angklung. Ada terdapat di dalam bukumu pada halaman 3 ya, Nak Ibu. Nah, kemudian jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3 bagian. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Contohnya cara memainkan alat musik atau cara memainkan angklung ya, yang ada dalam bukumu itu berisi langkah-langkah untuk memandu cara memainkan sesuatu atau alat ya. Nah, kemudian teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ya kan? Di dalam buku kita ada contoh cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, itu adalah salah satu cara membuat sesuatu. Kemudian, yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, kita lihat pada buku, contohnya cara melakukan tari tortor. Nah, itu dia materi pada video ini, anak ibu. Nah, untuk tugas, perhatikan bukumu pada halaman 89. Pada halaman 89, tugas 1. Di dalam bukumu terdapat teks yang berjudul Mematikan Komputer dengan Benar. Nah, apa saja yang akan menjadi tugasmu anak ibu? Yang pertama, tunjukkanlah kalimat yang menunjukkan tujuan. Udah? Berarti nanti kamu tuliskan misalnya satu tujuannya adalah titik-titik-titik. Ya, dituliskan ya tujuannya apa. Kemudian isinya. Yang mana dia yang menunjukkan isi. Seperti dalam contoh tadi yang menunjukkan isi yaitu dari poin pertama sampai poin ke-6. Nah, kemudian yang mana yang menunjukkan kalimat perintah. Berarti nanti kamu pilih dari sini yang mana kalimat perintah ya. Kemudian yang mana kalimat saran. Oh iya, tambahi satu lagi ya Ibu. Kalimat perintah, kemudian kalimat saran kalau ada ya. Nah, kemudian kalimat yang menunjukkan batasan. Sama seperti contoh tugas ini, kamu buatkan kalimatnya yang mana tujuannya, yang mana isinya, kalimat perintah, dan sebagainya. Nah, demikianlah materi kita dalam video pembelajaran ini. Semoga anak ibu bisa memahami dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Selamat belajar, selamat pagi.